Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zarotin Anifatul Lutfia, NIM 11220. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Indra Kusuma Wardani. Saya akan menjelaskan apa sih bahan ajar itu. Baik, bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, dengan menggunakan bahan ajar tersebut memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Dengan kata lain, bahan ajar adalah penyajian materi secara sistematis dan tepat sesuai kebutuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah suatu bahan berupa apa saja yang dapat digunakan dan memungkinkan proses memperoleh ilmu pada peserta didik dalam segala aspek, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang nomor 1, yaitu bagaimana pendapat Anda terkait dengan pentingnya pengembangan bahan ajar PAI bagi guru dan siswa. Yang pertama, pentingnya pengembangan bahan ajar PAI bagi guru, yaitu untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik sehingga memiliki derajat yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Dan pentingnya pengembangan bahan ajar PAI bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan kekuatan spiritual keagamaan dan cara pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bahan ajar apa yang harus dikembangkan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, ada beberapa bahan ajar yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak yang memiliki banyak jenis dalam pemakaiannya juga memperhatikan kondisi dan situasi peserta didik. Tidak semua jenis bahan ajar cetak cocok dengan peserta didik. Bahan ajar cetak dalam penggunaannya dapat dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, ranah kognitif. Dalam penggunaannya, bahan ajar cetak dapat menyampaikan informasi yang bersifat fakta, mengajarkan pengenalan kembali perbedaan kata yang digunakan dalam fungsi kerja, menyajikan kosakata pada fungsi kerja. Sedangkan ranah psikomotorik, bahan ajar cetak dapat digunakan untuk mengajarkan langkah atau prinsip dalam keterampilan psikomotorik. Lalu, ranah afektif. Meskipun ranah ini jarang digunakan untuk meningkatkan ranah afektif, namun ada beberapa buku yang dapat membangkitkan emosi dan menarik kemauan peserta didik. Keunggulan bahan ajar cetak, yaitu bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan kelemahan bahan ajar cetak tidak dapat memasukkan unsur gambar, bergerak, ataupun suara, sehingga seringkali guru terus-menerus menggunakan bahan ajar cetak akan membosankan. Yang kedua, bisa menggunakan bahan ajar audio. Peserta didik
yang memiliki kemampuan auditorial akan lebih mudah memahami materi dengan mendengarkan daripada mencatat materi yang sedang disampaikan pendidik. Bahan ajar audio merupakan salah satu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada siswanya. Penggunaan bahan ajar audio dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Dalam ranah ini, bahan ajar audio dapat digunakan untuk mengajar, pengenalan kembali, atau mengenalkan kembali rangsangan audio yang relevan. Yang kedua, ranah afektif. Dalam ranah afektif atau sikap ini, penggunaan bahan ajar diciptakan dari suasana musik latar belakang, efek suara, atau suara narator dengan kondisi suasana yang nyaman, tenang, dan damai. Selanjutnya, ranah psikomotorik. Bahan ajar audio dalam ranah psikomotorik dapat digunakan untuk mengajar keterampilan verbal, misalnya memberi kesempatan pada peserta didik untuk mendengar, menirukan, dan melatih kata-kata dari bahasa asing atau kata yang belum dikenal. Keunggulan bahan ajar audio mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Sedangkan kelemahan membutuhkan sangat kehati-hatian jika hanya audio yang digunakan, karena dengan hanya mendengarkan tanpa adanya rangsangan visual akan membuat peserta didik mudah bosan. Selanjutnya yang ketiga, bahan ajar video atau audio visual. Bahan ajar video atau audio visual merupakan kombinasi dari suara atau audio dan visual atau gambar yang dapat bergerak. Bahan ajar video menambah dimensi baru dan lugas dimanfaatkan dalam proses pembelajaran karena dapat menampilkan informasi sampai ke hadapan peserta didik secara langsung. Selain itu, bahan ajar audio visual juga mengkombinasikan 2 materi, yaitu materi visual dan auditif. Yang pertama, penggunaan bahan ajar audiovisual dapat dibagi menjadi ke 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif, yaitu bahan ajar audiovisual dalam ranah kognitif dapat mengenali kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak yang serasi, misalnya pengamatan gerak suatu benda, mengajarkan kepada peserta didik pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya, ranah afektif. Dengan menggunakan berbagai teknik dan efek, bahan ajar audiovisual dapat menjadi media yang sangat ampuh untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Sedangkan ranah psikomotorik, dalam ranah ini, bahan ajar audiovisual dapat memperlihatkan contoh keterampilan dalam gerakan. Selain itu, peserta didik mendapat umpan balik secara visual. Keunggulan bahan ajar video atau audio visual ini adalah mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, sedangkan kelemahan bahan ajar video audio visual ini, kesesuaian peralatan video dan kecocokan format video harus diperhatikan agar video dapat ditayangkan tanpa adanya kendala. Jadi, dari penjelasan tersebut, bahwa tidak ada satu jenis bahan ajar pun yang sempurna, yang mampu melayani segala tuntutan dan kebutuhan pembelajaran, karena setiap jenis bahan ajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penggunaannya saling melengkapi dengan menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada siswa dengan harapan materi dapat terserap dalam daya ingat siswa. Baik, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.